Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat bermuajahah di malam Kamis ini dalam rangka kita berdiskusi, khususnya adalah tentang tema pada malam hari ini, yaitu tentang ujian dan cara menyikapinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ayyuhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu ayyutraku amanna. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan saya beriman. Nah, kan ini kita semua itu pasti kalau ditanya apakah kita beriman, ngakunya beriman toh? Yeah. Kita semua ngakunya beriman. Wahum la yuhtanun, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji apakah dia itu benar-benar beriman atau tidak. Nah, sementara yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini bentuknya ada dua macam. Ada dua macam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujian itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk nikmat. Dalam bentuk apa? Nikmat. Yang kedua, Allah memberikan ujian dalam bentuk penderitaan. Bentuknya apa? Penderitaan. Ini kalau umumnya kita itu menganggap kalau ujian itu ya kalau menderita. Nah, itu baru ujian ini. Padahal nikmat maupun penderitaan itu dua-duanya merupakan ujian. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesehatan, lalu sepanjang kita diberikan kesehatan itu, apakah kesehatan yang kita miliki ini banyak digunakan untuk beribadah ataukah justru banyak lalai kita di dalam menjalankan kewajiban? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu banyak harta, diberikan banyak uang, apakah kita itu dengan uang tersebut, dengan harta tersebut, kita banyak menginfakkannya di jalan Allah atau tidak? Karena seringkali ini kalau sudah bentuknya, bentuk dari ujian itu adalah kenikmatan, ini sangat melalaikan ini. Sangat melalaikan. Orang diberikan jabatan yang tinggi, maka ini ujian yang sangat berat supaya dia itu mampukah dia terhindar dari kesombongan. Ini kan repot sekali ini kalau misalkan ada orang itu diberikan jabatan tinggi, diberikan ketampanan, kemudian diberikan lagi harta yang banyak. Kira-kira ini berat nggak untuk tidak sombong? Ini kira-kira berat apa tidak ini? Berat ini. Beratnya luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang namanya sombong itu selendangku. Maka siapa yang sombong ya berarti dia ngerebut selendangku itu. Siapa yang ada di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah. Zarrah itu ya kira-kira sebutir pasir.
maka haram bagi dia masuk surga. Berat apa tidak? Ada kesombongan sebutir pasir, maka diharamkan bagi dia masuk surga. Kalau cuma urusannya disuruh masuk neraka, ada peluang masuk surga. Lah kalau surga diharamkan buat orang yang sombong, lah ini kita tempatnya di mana kalau nggak neraka ini? Ini. Jadi berat sekali ini. Ujiannya orang sehat, berpangkat, tampan, berpendidikan, berilmu, kaya raya, beratnya luar biasa. Bisa jadi salah satunya muncul yang namanya penyakit hati, bentuknya apa? Sombong. Wah, ini repot ini. Ternyata berat. Ini. Ternyata berat ini. Coba kalau ada orang sudah tampan tidak, kaya tidak, pinter tidak. Nah ini kira-kira kan mau sombong juga mikir-mikir yang mau disombongkan itu apanya itu. Ini. Jadi ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu berpotensi menimbulkan suatu cobaan yang luar biasa, seperti munculnya kesombongan, rasa riya, kepinginnya pamer. Apalagi ya konten-konten YouTube sekarang itu, wah pamer-pamer harta itu kan, luar biasa, pamer harta, tiap hari isinya pamer harta. Wadah luar biasa ini, dosanya luar biasa. Ini jadi ternyata banyak orang itu tidak lolos dari ujian Allah ketika ujiannya adalah dalam bentuk kenikmatan. Ini banyak yang tidak lolos ini. Jadi ketika kita hari ini belum dikasih kenikmatan yang luar biasa, itu karena Allah tahu ini kalau dikasih kenikmatan besar nggak lolos ini. Ini nggak lolos ini sekarang ini. Kok saya miskin terus ya? Itu karena Allah itu tahu ini kalau kamu dikasih ujian kaya raya, ini kayaknya nggak lulus. Mending dikasih ujian miskin, akhirnya tiap hari zikir itu. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni, kan gitu. Tiap hari jadi zikir itu sama Allah itu. Ini. Jadi ujian yang namanya kenikmatan itu luar biasa. Beratnya luar biasa. Dirasakannya nikmat, tapi sangat melalaikan. Yang kedua tadi adalah ujian di dalam bentuk penderitaan. Nah ini kalau umum ini kita semua kayaknya sepakat ini kalau penderitaan ini ya ujian itu. Gimana? Duit gak punya, sudah mau nikah, penghasilan belum jelas. Misalkan. Wah ini kan yang namanya ujian luar biasa ini. Luar biasa. Karena bujang dari pira sih? Tinggal. Ono koncone lah. Sing nomor berapa ya sing ketong kenal. Tolong tok ya wis. Kita dikasih ujian usaha, sudah berbagai macam cara tiba-tiba dibangkrutkan oleh Allah. Ini tiba-tiba kebutuhan banyak sekali, ada yang sakit dan lain sebagainya, habis hartanya ada. Ini banyak sekali setiap manusia itu. Maka ketika manusia ini diberikan ujian oleh Allah, bagaimana? Pusing tidak? Ya pusing. Capek tidak? Capek. Tapi pusingnya, capeknya, ketika itu disadari bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pahala. Ini. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur.
Jadi yang namanya kesabaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Saking besarnya pahala yang namanya sabar. Jadi sabar itu